Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Icut Putriana, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMP Negeri Trawas, Kabupaten Musirawas. Pada kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Yunita Sari, guru mata pelajaran IPS di SMP Negeri Trawas. Halo Ibu, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu Icut. Jadi pada hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi yang mana tujuannya sebagai persiapan awal sebelum nantinya Ibu akan melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Jadi pada percakapan pra-observasi ini ada beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan kepada Ibu. Nah, yang pertama, bagaimana tujuan dari pembelajaran yang ingin Ibu capai pada proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan? Karena pembelajaran yang saya lakukan itu temanya itu kan tentang manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi yang bermoral. Jadi ada dua tujuan pembelajaran yang ingin saya capai. Yang pertama, peserta didik itu mampu menjelaskan manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi yang bermoral. Yang kedua, tujuan pembelajaran kedua itu peserta didik itu mampu memerinci ciri-ciri dari manusia sebagai makhluk ekonomi yang bermoral. Jadi ada dua tujuan pembelajaran ya Bu ya. Nah, dari tujuan pembelajaran itu area pengembangan yang ingin Ibu capai, apa yang ingin Ibu kembangkan? Untuk pengetahuannya yaitu tadi kan pembentukan peserta didik bisa mengetahui perubahan aktivitas manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi yang bermoral di dalam proses sosialisasi. Dan yang kedua, peserta didik juga mampu memiliki ciri-ciri dari manusia sebagai makhluk ekonomi yang bermoral. Jadi ada dua aspek Ibu ya? Nah, itu baru aspek pengetahuannya. Oh, yang dari aspek pengetahuannya. Keterampilannya tadi itu mampu membuat laporan hasil diskusi dari aktivitas perubahan manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi yang bermoral. Terus yang kedua dari aspek keterampilan yang kedua, peserta didik mampu menyajikan dari hasil laporan diskusi itu. Jadi aspek keterampilan dan aspek pengetahuan ya. Nah, untuk selanjutnya bagaimana rancangan pembelajaran yang Ibu lakukan pada proses pembelajaran nantinya, baik dari segi strategi pembelajaran, metode pembelajaran, dan model pembelajaran? Untuk pembelajaran bervariasi, saya berdasarkan sesuai dengan proses dari kesiapan murid dalam berdasarkan hasil asesmen kognitifnya. Terus untuk model pembelajaran, saya menggunakan model problem based learning dengan metode diskusi. Terus untuk pembagian kelompoknya, karena diskusi kan untuk pembagian kelompoknya sesuai dengan kemampuan peserta didik. Jadi Ibu akan melakukan pembelajaran dengan berdiferensiasi proses ya Bu ya. Kemudian ada model pembelajaran problem based learning, PBL ya. Kemudian ada metodenya yaitu metode diskusi ya Bu ya. Nah, kemudian media yang akan Ibu gunakan nantinya seperti apa? Ya, karena saya pakai PPT otomatis saya menggunakan PowerPoint, InFocus, proyektor, terus ada LKPD dan saya ada bahan ajar. Kira-kira nih Bu, dari media yang akan Ibu gunakan, kira-kira kapan pelaksanaan dari pembelajaran yang akan Ibu lakukan, di hari apa, di jam berapa, dan di kelas berapa? Saya akan melaksanakan pembelajaran itu di hari Selasa, itu untuk anak kelas 73 itu di jam 5-6. Oh, jadi nanti di hari Selasa di kelas 73 di jam 6 dan 7 saya akan ke kelas Ibu untuk mengamati jalannya proses pembelajaran. Kemudian juga saya akan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi pada proses pembelajaran ya Bu ya. Nantinya setelah melakukan observasi di kelas atau supervisi di kelas, nanti setelahnya kita akan melakukan percakapan pasca observasi ya Bu ya, nanti didampingi oleh pengajar praktik saya. Kemudian sebelum kita akhiri perbincangan pada hari ini, ada satu lagi yang ingin saya tanyakan Bu. Jadi dari perbincangan kita pagi ini, apa nih kira-kira yang Ibu dapatkan?
dari perbincangan ini. Iya. Bahwa untuk sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, kita harus mempersiapkan pasti modul ajar, terus media. Jadi persiapannya lebih matang ya Bu ya setelah proses perbincangan kita ini ya. Baik Ibu, terima kasih. Itu tadi beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Terima kasih atas kesediaannya telah melakukan perbincangan pada pagi ini. Sampai ketemu lagi di kegiatan observasi ya Bu ya di hari Selasa. Demikian percakapan pra observasi kali ini. Sampai ketemu lagi di kegiatan observasi dan percakapan pasca observasi. Kondisinya sehat semua? Sudah siap pembelajaran? Siap. Hari ini kita belajar tentang manusia. Kalian manusia bukan? Tadi dari sekolah bangun tidur, sudah bangun tidur, mandi. Nah, sebagai manusia, apakah kita butuh orang lain di dalam kehidupan sehari-hari? Enggak. Kenapa kita butuh orang lain? Karena apa? Karena bisa saling bantu. Terus apa lagi? Saling memerlukan. Kira-kira seandainya kamu hidup di suatu daerah, bayangkan kamu tuh hidupnya cuma kamu sendiri di daerah itu, nggak ada orang lain. Mau ada orang lain itu jauh, pokoknya sendirian di suatu daerah. Kira-kira kamu bisa bertahan hidup? Tidak. Bertahan hidup Bima? Kenapa Bima tidak bisa bertahan hidup? Hah? Ya Bima? Kata kamu kan nggak bisa bertahan hidup, kamu nggak bisa bertahan hidup? Kok nggak tahu? Zaki, bisa nggak bertahan hidup? Bisa. Bisa kamu bertahan hidup kamu sendirian di daerah itu, bisa bertahan hidup? Bisa nggak? Kamu sendirian, nggak ada orang lain, hanya kamu sendiri gitu. Bayangkan kamu sendirian tinggal di daerah itu. Orangnya nggak ada jauh berapa ratus kilometer. Ayo. Bisa nggak hidup? Tidak bisa hidup. Kenapa kita tidak bisa hidup? Tidak makan. Karena tidak ada suasana. Karena ini tidak ada yang. Nah, sebelum kita melanjutkan materi, sekarang Ibu mau pritas dulu. Kamu jawab pertanyaan ini di buku kertas lembar. Deskripsikan manusia diartikan sebagai makhluk sosial yang bermoral. Kamu deskripsikan, kamu bayangkan, kamu ceritakan yang bagaimana manusia itu sebagai makhluk sosial yang bermoral. Yang kedua, deskripsikan manusia diartikan sebagai makhluk ekonomi yang bermoral. Silakan, Ibu kasih waktu 5 menit. Kerjakan. Lakukan dulu. Semua tahu. Kamu tahu nggak apa itu makhluk sosial, apa itu makhluk ekonomi, apa itu moral? Silakan kita coba tulis nama, Ibu menit.
buat aja di bawahnya gimana? Paham? Salam, silakan pulang, hati-hati di jalan. Agar hidup kita tentram, damai, sesuai dan apa yang kita inginkan. Dan dengan demikian kebutuhan hidup kita bisa tercapai dan dengan apa yang kita butuhkan. Nah, manusia sebagai makhluk ekonomi adalah bahwa manusia selalu mempunyai keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang bersifat luas. Dari kamu hidup, kebutuhan apa saja sudah kalian dapatkan ketika sampai ke sekolah? Mandi, makan, Kamu di rumah punya tempat tinggal, itu berarti kebutuhan papan. Kebutuhan tempat tinggal sudah terpenuhi. Kalian sudah mandi pakai baju, itu kebutuhan sandang atau bukan apa itu makan. Kalian makan, itu kebutuhan pangan atau rumah. Terus kalian sampai sekolah mendapatkan ilmu pendidikan, itu namanya kebutuhan batinnya dan rohani. Sudah banyak kebutuhan yang jelas nah, kebutuhan pendidikan. Ketika kecil dapat pendidikan TK. Apa cukup kamu pendidikan TK? Kamu pengen melanjutkan ke SD. Kita SD melanjutkan ke SD. Kita SMP. Kita SMA. Itulah kebutuhan pendidikan, tidak pernah kamu merasa puas. Kita tidak pernah merasa puas atas kebutuhan yang akan kita penuhi. Sudah punya sepeda, mau punya motor, punya motor, mau punya mobil. Sekarang sudah punya jilbab warna putih, mau jilbab warna hitam. Dan seterusnya. Paham kan? Setiap manusia itu dalam hidupnya tidak pernah merasa puas. Nah, sekarang kita lihat dulu video pembelajaran ini. Perhatikan. Ya kan, perhatikan.
berlaku jujur dalam setiap kegiatannya. 4. Selalu menjaga kelestarian alam. 5. Dalam tindakannya untuk memenuhi kebutuhannya. 3. Contoh manusia sebagai makhluk ekonomi yang bermoral. 1. Tindakannya berkehendak memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka semaksimal mungkin. 2. Tindakan pemenuhan kebutuhan tersebut pada pemenuhan kebutuhan diri sendiri. 3. Keputusan yang diambil seseorang sesuai dengan tujuan. 4. Sulitnya mencapai rasa puas yang paling tinggi. 5. Aktivitas yang dipilih cenderung berat. Itulah tadi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari kelompok lain atau sama pasti beda kan aktivitasnya? Coba kelompok 3. ya, saya mau kasih pertanyaan. Setiap kelompok satu pertanyaan, cepat. Kelompok 2 dulu, coba silakan. Apa ada perbedaan? Oh Bu, kurang cocok yang ini. Saya rasa yang ini. Silakan. Bagus. Silakan. Apa aktivitas itu sesuai? Mulai kerja sesuai. Ya, silakan cepat. Mulai siap-siap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Icu Putriana, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri Trawas, Kabupaten Musirawas. Telah hadir bersama saya Ibu Yunita sebagai guru yang diobservasi pada supervisi akademik. Alhamdulillah pada hari ini telah bersamai kami juga pengajar praktik pendidikan guru penggerak angkatan 8 Ibu Siti Hantuti. Alhamdulillah telah hadir pada hari ini. Assalamualaikum Ibu. Ibu Yunita. Baik Ibu Yunita, di percakapan pasca observasi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dengan tujuan untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang telah diobservasi kemarin. Nah, untuk yang pertama itu bagaimana perasaan Ibu pada saat observasi pembelajaran di kelas yang kemarin? Setelah ketika diobservasi karena belum terbiasa ya jujur, kemarin nah, belum terbiasa di supervisi. Tapi alhamdulillah berjalan dengan baik ya Bu ya. Alhamdulillah setelah saya jalani ya kalau ada tegang-tegangnya sedikit, alhamdulillah berjalan dengan lancar setelah ketika diobservasi. Alhamdulillah lancar ya, baik. Ya, bisa diceritakan kembali Ibu untuk area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan kemarin? Untuk area pengembangan, untuk dari segi keterampilan saya kemarin itu membuat agar peserta didik membuat laporan hasil diskusi dari diskusi manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi yang benar. Dan dari hasil diskusi itu mereka dapat mempresentasikan laporan mereka di dalam kelas, dan yang dari presentasi diskusi manusia makhluk sosial yang berekonomi yang bermoral. Jadi sudah dilakukan area pengembangannya ini sudah dilakukan ya Bu ya? Kemarin sudah saya lakukan untuk area pengembangan. Untuk tahap-tahapan atau langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan di kelas bagaimana ya? Sesuai dengan sudah sesuai dengan model pembelajaran saya kemarin, model learning, yaitu sesuai dengan singkatnya ada kegiatan pertemuan, di kegiatan inti kami ada pengidentifikasian masalah, kan, pengorganisasian, terus pembimbingan dan penyelidikan serta penyusunan proses dalam pemecahan masalah. Jadi sesuai dengan sintak-sintak dari program besar ini yang saya lakukan.
saya. Jadi sudah sesuai dengan sintak ya Bu ya. Jadi untuk area perkembangannya tadi apakah sudah berhasil atau tidak? Alhamdulillah sih kalau secara berhasil sempurna tidak ya, tapi dalam prosesnya sudah berhasil, dalam proses pelaksanaannya sudah berhasil. Tapi ada juga yang ada satu titik yang saya rasa mungkin belum bisa terlaksana dengan baik. Jadi secara umum sudah berhasil Bu ya, tapi ada kekurangan tertentu ya Bu ya. Kemudian Ibu tentunya ada hambatan-hambatan atau kendala yang Ibu hadapi saat proses belajar di kelas, apa saja Ibu? Nah, kan saya menggunakan problem learning, memang metode diskusi. Jadi karena saya ajarin anak kelas 7 itu pengadaptasian mereka dari SD ke SMP, itu mereka mungkin waktu di SD belum terbiasa untuk berdiskusi, belum terbiasa dengan model pembelajaran Chinese learning, belum terbiasa mereka membuat laporan, belum terbiasa mereka mempresentasikan hasil diskusi mereka. Di situ saya terkendalanya dari proses saya tidak aman ketika hasilnya itu belum sesuai dengan apa yang saya inginkan. Jadi pada saat proses diskusi itu siswa belum terbiasa. Jadi ada siswa yang masih tidak terlibat, kurang aktif gitu ya. Belum ada kerjasamanya, belum ada keaktifan mereka juga belum. Jadi kira-kira itu kenapa bisa terjadi? Mungkin karena mereka juga belum terbiasa. Ya, jadi belum terbiasa dengan metode diskusi itu. Mungkin ketika anak mereka di sini mungkin baru kan juga mereka belum terbiasa atau memang mereka belum terbiasa. Untuk menghadapi kendala tersebut ada tidak rencana Ibu ke depannya? Misalnya kalau ada proses belajar tadi, ada strategi khusus untuk menghadapi kendala tersebut? Mungkin saya mengambil metode yang lain karena metode diskusi saya kalau berhasil, mungkin saya akan mencoba dengan belajar. Ini makanya dengan metode yang lain selain diskusi. Jadi saya coba dengan metode yang lain, bukan dengan metode diskusi. Jadi akan mencoba dengan metode yang lain strateginya itu ya. Jadi rencananya ke depan Ibu akan menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakter peserta didik ya Bu ya, gitu ya. Nah, jadi rencananya Ibu akan menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan kondisi peserta didik ya, sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, jadi kalau memang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, berarti ini ada asesmen di awal pembelajaran. Ya, kemudian kita juga ada asesmen. Ya, ada asesmen di awal pembelajaran dan di akhir. Ya, jadi untuk menyesuaikan strategi atau metode yang sesuai dengan peserta didik tadi, Ibu menggunakan asesmen dalam proses pembelajaran. Jadi selanjutnya, misalnya Ibu melakukan proses pembelajaran lagi, Ibu akan menggunakan metode yang sesuai dengan tadi ya. Kira-kira kapan ini akan dimulai lagi metode yang lain ini tadi? Untuk materi yang selanjutnya. Jadi materi selanjutnya akan langsung diterapkan ya Bu ya. Jadi Ibu akan melakukan penerapan pembelajaran dengan metode yang sesuai tadi sesegera mungkin ya. Rencananya akan segera dilakukan. Baik Ibu, mudah-mudahan apa yang direncanakan berhasil, kemudian siswa juga meningkat keaktifan motivasi belajarnya dari sebelumnya. Kemudian mungkin untuk pertanyaannya sebatas ini dulu. Terima kasih atas segala waktunya. Semoga Ibu sukses ke depannya dalam proses pembelajarannya lebih berhasil lagi. Terima kasih. Demikianlah proses percakapan pasca observasi pada hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.